Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bertemu kembali pada mata kuliah statistika Bapak Ibu ya. Pada hari ini kita sudah menginjak pada bab tentang dua sampel yang bebas ya, atau dikenal juga dengan independen. Kalau kemarin sampel yang bagaimana? Yang dependen kan ya. Apa bedanya dependen dan independen? Independen itu bebas. Kalau dependen, apa ciri yang dependen itu? Sampelnya tetap ya, itu juga. Kemudian dilihat dari jumlah sampelnya sama ya. Nah, kali ini kita akan mencoba melakukan semi penelitian yang datanya sudah Bapak sediakan. Ini adalah dua sampel yang independen ya. Bapak mengangkat suatu masalah ya. Jadi kalau dalam pembelajaran yang menantang itu harus diberikan masalah dulu kan ya, supaya siswa itu paham ya akan pembelajaran pada hari ini. Nah, di sini yang akan kita coba pecahkan bersama penelitiannya begini ya. Seorang peneliti ingin membandingkan kemampuan membaca. Bapak Ibu, basicnya adalah orang-orang bahasa ya. Kemampuan membaca itu tentu dipengaruhi oleh model pembelajaran. Misalnya kita memiliki model pembelajaran X dan model pembelajaran Y. X dan Y-nya sama di sini, tergantung suka-suka ibu bapak. Mau TGT, mau THT, THT ada? Mau STAD, mau STLL, PAI ada kan ya? Jangan dibaca bau ya. PAI itu model-model pembelajaran yang ada di cooperative learning ya. Jadi apakah cooperative learning dengan tipe tertentu bisa meningkatkan pemahaman membaca atau tidak gitu kan ya. Nah, itu kita coba nantinya teliti. Atau mungkin PJBL yang memberikan proyek kepada siswa itu ya. Melakukan apa ya, pertunjukan seni misalnya, kemudian siswa menyuruh apresiasi ya terhadap pertunjukan itu, kemudian dituliskan, itu bisa saja. Jadi banyak sekali model-model pembelajaran yang bisa kita terapkan. Seluruh model pembelajaran itu baik, tidak ada yang tidak baik. Itu para ahli yang membuat. Yang jadi persoalan itu adalah kecocokan. Ya, harus diingat, bukan kita membandingkan model X dan model Y ya dalam penelitian ini, tapi kemampuan membaca. Ya. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Nah, di sini persoalannya kita itu mengambil kelas A dan kelas B, ya, atau dua kelas yang berbeda. Nah, kita lihat sampelnya, saya ambil siswa X-nya itu. Ini X1, X2 itu artinya siswa yang diberi model pembelajaran X ya. Ada berapa siswa? 12. Kalau siswa yang diberi model pembelajaran Y ada berapa? 10. Ada 10. Nah, jadi di sini ciri khas dari independen itu sampelnya berbeda banyaknya. Tapi bagaimana kalau sama? Tidak jadi masalah ya, jadi boleh sama boleh beda. Tapi kalau dependen antara yang dibandingkan yang satu dengan yang lain harus sama ya. Nah, ini barangkali pengantar Bapak Ibu, kita lihat secara teorinya ya, secara teorinya. Nah, untuk pada bahasan ini, karena yang kita bahas itu adalah kerangka parametrik dulu. Nah, jadi kemarin kita baru membahas tentang uji normalitas. Nah, sehingga persoalan yang barusan Bapak contohkan di sini ada asumsi, ya, ada asumsi data itu harus terdistribusi normal, ya, supaya terpenuhi target mengenai statistik parameter. Kalau tidak diasumsikan,
bagaimana kalau ternyata data ini tidak normal? Kan tidak bisa kita selesaikan dengan parameter. Bisa dipahami Bapak Ibu? Ya. Nah, untuk pengujian persoalan yang barusan, nah ini langkah yang pertama yang harus kita cari adalah uji homogenitas. Kenapa harus ada homogenitas? Karena kelas yang kita ambil ini berbeda. Ya. Jadi kita mesti tahu dulu apakah kondisi siswa kelas yang satu dengan kelas yang lain yang kita bandingkan itu memiliki heterogenitas yang betul-betul berbeda kan? Ataukah dipandang keheterogenan itu bisa ditolerir? Atau dengan kata lain kedua kelas itu kita katakan homogen. Ya. Karena antara homogen dan tidak homogen, rumus statistika yang digunakan berbeda. Ingat yang saya contohkan atau yang saya ilustrasikan bahwa rumus statistika itu banyak, tapi kecocokannya, itu kan ya. Jadi kalau Bapak Ibu ternyata kasusnya harusnya menggunakan uji T yang homogen, ternyata menggunakan yang tidak homogen, hasilnya ada, tapi kurang tepat, kurang cocok. Seperti halnya Pak Iman itu ngurut kumis dengan golok. Saya bibir ya. Kumisnya hilang, tapi bibirnya ikut hilang. Itu artinya tidak cocok memilih rumus tersebut. Bisa dipahami ya? Nah, jadi Bapak Ibu mesti tahu betul langkah-langkah yang harus kita lakukan. Jadi kalau normalitasnya terpenuhi, karena ini dua kelompok yang berbeda, harus dilihat dulu apakah homogen atau tidak homogen. Paham ya? Seperti itu. Ada pertanyaan dulu? Nampaknya terlalu jelas? Ya, alhamdulillah ya. Nah, jadi kita coba ke uji homogenitasnya dulu. Nah Bapak Ibu, untuk menentukan homogenitas, mohon diperhatikan ini teorinya ya. Yang pertama kita tentukan hipotesis nolnya ya. Hipotesis nolnya itu kedua varian homogen. Berarti tandanya V1 sama dengan V2. V itu apa? Variabel 1. Bukan, ini ada varian. Iya, nggak apa-apa. Maksudnya sih varian hanya mengatakan variabel gitu ya. Ya, jadi ini varian ya. Kenapa kita memilih kedua varian ini homogen sebagai H0? Ada yang bisa menjawab? Mengandung tanda sama dengan. Ya, sekali lagi, ciri khas dari hipotesis nol itu adalah mengandung tanda sama dengan ya. Nah, jadi ini H0 itu kita katakan V1 sama dengan V2. Dengan kata lain, varian 1 sama dengan varian 2 kan gitu. Apa kebalikan atau lawan dari sama dengan? Tidak sama dengan. Inilah yang menjadi hipotesis alternatifnya. Begitu Bapak Ibu ya. Nah, untuk pengujian homogenitas itu, ini kita gunakan uji F. F ini dari singkatan dari Fisher. Ya. Apa Fisher itu pemancing ya? Ibu yang dari bahasa Inggris, tukang mancing ya. Kan gitu, fisherman. Jadi kalau orang lain sambil mancing itu mikir rumus naon ieu teh gitu ya. Beda dengan orang kita lauk naon nyangut gitu. Mungkin ya, karena saya tidak suka memancing keributan. Nah, jadi kita cari F hitung ya. Jadi F hitung itu rumusnya adalah varian besar dibagi varian kecil. Apa itu varian? Varian itu simpangan baku. Ya, simpangan baku dikuadratkan.
dibagi dengan simpangan baku kecil dikuadratkan. Ya, Bapak Ibu kan telah mengenal ya namanya simpangan baku, tapi varian mungkin barusan ya, kenalan dengan varian Bapak Ibu. Yang kedua, itu setelah kita tentukan F hitung, berikutnya yang ketiganya adalah tentukan F tabel. Jadi pekerjaan statistika itu selalu membandingkan nilai statistika dengan tabelnya. Seperti minggu yang lalu kita belajar uji Lily-Post. Ya, kita cari L hitungnya berapa. Setelah L hitungnya diketahui, cari L tabelnya berapa, bandingkan, gitu kan ya. Nah, begitu juga uji F, Bapak Ibu, ya. Jadi F hitungnya kita cari, setelah kita cari F hitung, baru cari F tabel. Nah, untuk F tabel, formatnya begini. F alfa, ya alfanya biasanya kita gunakan 5%. N varian besar berapa? Bukan data terbesar, bukan ya, tapi data di mana variannya terbesar. Mungkin saja nanti yang jadi varian besarnya datanya yang sedikit. Bisa dipahami? Ya, jadi sekali lagi bukan N yang besar, tapi N yang variannya besar. Ya, jadi masing-masing dikurang 1. Ya. Nah, jadi nanti ada hasilnya. Misalnya Bapak kenalkan dulu tabel F-nya, mohon diperhatikan, atau yang punya buku silahkan lihat. Ya, misalnya ada F tabel, pembilangnya 5, penyebutnya 6, misalnya. Ya, pembilangnya 5 kan di sini ya. Ya, ke pinggir ada DK pembilang, penyebutnya 6. Nah, jadi di sini baris ke-6. Ada nilai di situ Bapak Ibu. Ada 2 kan? Berapa nilainya? 4,39 dan 8,75. Nilainya yang mana yang kita ambil? Nah, dilihat baris atas untuk alfa 5%. Gitu kan ya? Betul ya, kan ada keterangannya. Baris bawah untuk alfa 1%. Nah, jadi kalau kita menggunakan 5%, pembilangnya 5, penyebutnya 6, jadi berapa Bapak Ibu? 4,39. Begitu Bapak Ibu ya? Ya. Sekali lagi, kalau kita melakukan penelitian alfanya 1%, pembilangnya 10, penyebutnya 9. 1%. Pembilangnya 10, penyebutnya 9. Ya, 5,26. Nah, begitu cara mencari. Ya, kalau 1%. Nah, kemudian setelah kita mengetahui berapa nilai F tabel dan F hitungnya, bandingkan ke kriteria. Ya, jika F hitungnya lebih kecil dari F tabel, maka kedua varian tersebut homogen. Gitu maksudnya. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Ya, pakai sama dengan. Jadi kalau ternyata misalnya F hitungnya 2,05 misalnya ya, F tabelnya 2,05, berarti masih tetap homogen. Ya. Bisa dipahami Bapak Ibu? Ya. Sekarang kita perhatikan untuk model penelitian yang tadi ya. Bapak Ibu perhatikan ke data. Nah, persoalan yang pertama kan ini, apakah kedua kelompok memiliki varian yang homogen ya? Nah, jadi kita cari dulu varian 1 dan varian 2 nya. Hipotesisnya mau dituliskan boleh. Apa tadi hanolnya? Ya, varian 1 pakai simbol saja ya. Sama dengan varian 2. Ya. Setelah varian 1 sama dengan varian 2, HA-nya
V1 tidak sama dengan, mengetik tidak sama dengan gimana? Insert simbol, pilih simbol, ini yang talapok kuda ini ya, omega. Nah, jadi pilih tanda tidak sama dengan. Ya, insert close ya, tidak sama dengan V2. Nah, itu adalah hipotesis yang akan kita teliti ya. Tadi rumus, nah ini nih, F hitung ya, varian besar dibagi varian kecil. Nah, sebelumnya kita harus cari dulu S1-nya Bapak Ibu. Ya. S1 itu apa? Simpangan baku kelompok 1 ya. Atau supaya nyambung ini SX saja ya. SX saja. Nah, ini SX, simpangan baku kelompok X. Bagaimana cara mencari simpangan baku? Sama dengan STDFI kurung buka. Yang mana yang disorot? Data X ya. Nah, dari 7 X1 sampai dengan ke 12 ya, 12 kurung tutup, enterkan. Nah, ini imut-imut, ini bilangannya diperbesar dulu lah. Ini jenis hurufnya atau ukurannya ya. Sama Bu? Sama. Sekarang SY-nya rumusnya sama ya, sama dengan STDFI kurung buka, sorot datanya ya, tutup. Nah, gitu ya. Jadi kita sudah punya simpangan baku kedua kelompok. Sudah sama hasilnya? Ya, kita sama-sama menghitung ya. Berikutnya F hitung. Apa Bu yang sama? Yang samanya apa? Hasilnya ya. Aduh, ayah wae si Ibu. Ya. Kita perhatikan F hitung. Rumusnya varian besar dibagi varian kecil. Varian itu simpangan baku kan? Manakah yang besar? Simpangan baku X atau simpangan baku Y? Nah, Y. Nah, jadi caranya gini. Sama dengan klik simpangan baku yang besar pangkat 2. Nah, setelah itu dibagi simpangan baku yang kecil, terus pangkat 2, terus enter. Kalaupun ditunggu sampai besok pun nggak akan ada hasil kalau tanpa di enter ya. Ya, kita enter ya. Nah, ternyata hasilnya 2,08. Ya, silakan dicoba. Ini rumusnya ya. Jadi sama dengan klik simpangan baku Y ya, pangkat 2 dibagi klik simpangan baku X ya, pangkat 2 enter. Iya, betul Bu. 2,08. Alhamdulillah rabbil alamin. Si Ibu tos sama sekarang. Makasih Bu. Sekarang tugas Bapak Ibu cari F hitung ya. Cari F hitung, cari F tabel. Ini sama dengan berapa ya? Nah, kita perhatikan untuk F tabelnya berarti F0,05. Nah, sekarang N-nya yang mana tuh untuk pembilang? Apakah yang 10 atau yang 12? Kenapa yang 10? Karena varian kelompok Y lebih besar. Nah, gitu kan ya. Jadi bukan N-nya yang besar, bukan, tapi variannya yang besar. Nah, sehingga di sini tidak Bapak tuliskan 10 kurang 1, 9 aja ya. Kan paham ya? Kalau 10 kurang 1 itu 9. Ya, per berapa?
per 12 kurang 1. Ya, berarti 11. Ya. Nah, gitu. Silahkan Bapak Ibu cari di F tabel ya, yang pembilangnya 9, penyebutnya 11. Nah, ini ya. Pembilangnya 9, penyebutnya 11. Ini ya, pembilangnya 9, tarik ke bawah, luruskan dengan baris 11. Yang atas atau yang bawah Bapak Ibu? Kenapa yang atas? Alfanya 5%. Jadi berapa ditulis? Iya, jadi di sini kita tuliskan 2,90 ya. Kenapa kalau 2,90 dientarkan jadi 2,9? Ya, tidak berarti ya. Tapi kalau kita ingin 2 desimal, tetap caranya begini Bapak Ibu. Di sini ada yang namanya increase desimal. Nah, ya, nambah desimalnya. Ya, jadi 2 desimal. Increase lagi jadi 3 desimal nanti ya. Kalau kelebihan desimalnya decrease desimal ya. Nah, sekarang Bapak Ibu ya, kesimpulan. Ya, kesimpulannya tuh bagaimana? Ada yang bisa menyimpulkan? Ya, tadi kan keterangannya jika gitu. Jika F hitung lebih kecil dari F tabel, maka nah, sekarang bagaimana dengan kasus ini? Kenapa homogen? Betul. Betul Bapak Ibu ya, karena F hitung sama dengan 2,08 lebih kecil dari F tabel sama dengan 2,90 ya. Maka ini perlu digeserkan. Nah, gitu ya. Maka H0 diterima ya, diterima. Artinya kedua varian homogen. Gimana Bapak Ibu? Seperti itu ya. Jadi kita sudah menjawab pertanyaan pertama, apakah kedua varian itu homogen?